Sesaat lagi Anda ikuti Tabura, siaran tangkap bencana RRI Serui. Selamat sore pendengar, kita jumpa dalam program acara Tabura. Dialog mitigasi bencana Pro 1 RRI Serui. Topik yang akan kita bahas hari ini adalah tentang siaga hadapi pergantian cuaca. Pada kesempatan kali ini, saya Maria Numberi akan berbincang bersama kedua narasumber saya, yaitu kita ke BMKG Kabupaten Kepulauan Yapen. Halo, selamat sore. Ada Saudara Sepin Ari Kurniawanto, STR Med dan juga Kepala Bidang Kedaruratan Logistik dan Peralatan BPBD Yapen, Bapak Melanton Numberi SKM. Dan kami ucapkan selamat sore untuk pendengar Pro 1 RRI Serui yang menyaksikan atau mendengarkan lewat 96,4 MHz. Dan pendengar memasuki masa transisi dari hujan menuju musim kemarau. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG memberikan peringatan dini perihal kondisi iklim dan kesiapsiagaan kekeringan di tahun 2024 ini yang perlu menjadi perhatian dan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Perakiraan BMKG bahwa kekeringan dan akan mulai mendominasi wilayah Indonesia pada Juni hingga September 2024, di mana Kepala BMKG Dwi Korito Karnawati mengatakan kondisi tersebut ditandai setelah 19% wilayah di Indonesia sudah masuk ke musim kemarau. Sejumlah wilayah di Indonesia juga berpotensi mengalami kekeringan ya pendengar pada musim kemarau. Dan pendengar Pro 1 RRI Serui untuk mengetahui lebih jauh seperti apa langkah yang perlu disiapkan menghadapi hal tersebut, kita akan membahas dalam dialog sore ini bersama kedua narasumber kita, dialog mitigasi bencana dengan topik siaga hadapi pergantian cuaca. Anda dapat mengikuti dialog ini juga melalui radio FM 96,4 MHz dan bisa juga melalui layanan streaming di RRI Digital Aplikasi maupun di channel YouTube RRI Serui. Dan berbincang seputar siap siaga pergantian cuaca yang kita ketahui bersama bahwa pada bulan Mei kemarin beberapa wilayah di Kabupaten Kepulauan Yapen itu terdampak musim hujan yang mengakibatkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan juga longsor ya melanda di beberapa area di Kota Serui. Kemudian memasuki bulan Juni seterusnya diperkirakan cuaca akan berubah ke musim kemarau. Tentu masyarakat juga harus bisa menghadapi kondisi tersebut dengan langkah-langkah antisipasi yang baik terkait dengan musim ini ya. Saya ke narasumber kita dulu. Halo. Sebenarnya faktor apa yang menyebabkan terjadinya perubahan cuaca? Ya, mohon izin menjelaskan. Mungkin terkait faktor perubahan cuaca sendiri itu biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dalam skalanya sendiri, faktor perubahan cuaca ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu skala global, regional, dan juga skala lokal. Untuk skala global dan regional sendiri itu biasanya yang dikenal di masyarakat itu biasanya fenomena cuaca yang dikenal dengan MGO, ENSO atau El Nino dan La Nina, monsun, dan juga biasanya siklon tropis. Untuk faktor lokalnya sendiri itu berkaitan dengan suhu, kelembapan udara, kecepatan dan arah angin maupun curah hujan yang terjadi di suatu wilayah. Tak lupa juga faktor selanjutnya yaitu topografi. Di mana wilayah Serui ini dominan dengan topografi pegunungan. Hal itu juga dapat berpengaruh terhadap perubahan cuaca. Yang mana kita tahu wilayah Serui ini juga tidak termasuk dalam wilayah non-zom atau wilayah yang tidak termasuk dalam wilayah zona musim. Jadi perbedaan antara musim kemarau dan musim hujan itu tidak terlihat ya. Perbedaannya tidak begitu jelas. Jadi Serui ini sepanjang tahun itu dapat terjadi hujan. Oh iya, kemarau juga ada sebenarnya tapi tidak terlihat ya. Perbedaan dengan musim hujannya itu tidak begitu jelas karena sepanjang tahun di wilayah Serui ini dapat terjadi hujan. Oh iya, oke. Jadi tidak ada kekeringan saja begitu ya. Oke, bencana apa saja yang harus diwaspadai ini oleh masyarakat menjelang perubahan cuaca seperti sekarang? Ya, mohon izin. Mungkin kalau untuk sekarang ini kan wilayah Serui ini sudah masuk ke dalam musim kemarau ya sebenarnya. Cuman karena faktor yang tadi saya bilang, karena perbedaan yang tidak begitu jelas, sebenarnya sudah diprediksi oleh iklim itu
transisi musim kemarau dari bulan April hingga September dan puncaknya untuk wilayah Serui nanti pada bulan Agustus. Untuk beberapa bulan ke belakang yang kita tahu ya ada bencana banjir tanah longsor maupun pohon tumbang, itu salah satunya dipengaruhi oleh faktor lokal sendiri. Kemarin itu ada pusat tekanan rendah lah di wilayah utara Kepulauan Yapen yang membuat peningkatan curah hujan di wilayah Serui ini. Padahal dari bulan April itu seharusnya kemarau. Sebenarnya ya. Sudah transisi ke musim kemarau. Ya. Oh ya baik. Apakah wilayah Kabupaten Yapen ini juga ikut terkena dampak kemarau dari pergantian cuaca? Kalau kita lihat di luar sana mereka sudah terdampak sekali kemaraunya. Kalau di Serui gimana? Ya, kemarin ada press release ya. Ini saya ingin menjelaskan kalau di sini kan sebenarnya terkait iklim itu tidak menentukan prediksi ke depannya. Nah, kemarin ada press release itu dari Jayapura yang bertanggung jawab terkait iklim di wilayah Serui ini. Prediksi untuk wilayah Serui itu memasuki musim kemarau dari bulan April hingga September dan untuk puncaknya nanti di bulan Agustus. Sementara untuk sifat musim kemaraunya itu masih tergolong kategori normal. Jadi kemungkinan untuk dampaknya tidak begitu signifikan. Mungkin seperti itu. Oke. Apa yang harus dilakukan warga masyarakat nih saat menghadapi perubahan cuaca seperti saat ini? Ya mungkin terkait dengan perubahan cuaca ya. Mungkin ketika masuk musim kemarau, masyarakat yang mungkin lebih terdampak itu biasanya masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan ya. Biasanya kerjaan lapangan ya, begitu. Itu mungkin kalau mitigasinya mungkin biasanya perbanyak minum air biar nggak mungkin dehidrasi, sama mungkin kalau bisa pakai sunscreen. Karena kemarin beberapa sebulan ke belakang ini suhu di wilayah Serui itu pada sebenarnya panas ya? Ya, pada siang hari itu kemarin mencapai sampai 35 derajat Celcius. Nah, itu sementara tahun kemarin paling tinggi aja itu cuman 33 derajat Celcius. Berarti agak tinggi ya? Ya, sebenarnya tambah 2 ya. Naik cuman nggak terasa karena biasa malamnya hujan kadang begitu ya, mungkin seperti itu. Iya, sampai waktu itu tuh ceritanya waduh masyarakat geras sekali ya. Ini bagaimana kontribusi perubahan cuaca terhadap terjadinya bencana alam? Ya mungkin terkait bencana alam, mungkin kalau kemarau di Serui karena tadi sifatnya mungkin normal, tidak begitu berdampak. Mungkin masyarakat harus lebih waspada mungkin terkait misal ada fenomena cuaca yang terjadi di sekitar wilayah Kepulauan Yapen. Biasanya itu akan berpotensi meningkatkan curah hujan di wilayah Kepulauan Yapen yang secara tidak langsung akan meningkatkan potensi terjadinya biasanya banjir, tanah longsor maupun pohon tumbang biasanya. Ya. Oke, saya ke Bapak Melanto Numberi dulu dari BPBD Kabupaten Kepulauan Yapen. Masih seputar perubahan cuaca. Apa saja yang perlu dipersiapkan warga masyarakat jika terjadi perubahan cuaca ekstrim, Bapak? Baik, melihat dari kondisi cuaca yang tidak menentu. Maka kami pertama itu lebih menghimbau pada masyarakat untuk selalu mendengar perakiraan cuaca yang disampaikan dari BMKG. Yang berikut, karena menghadapi situasi yang tidak stabil, artinya cuaca yang selalu berubah-berubah, maka masyarakat yang berada di daerah-daerah seperti di pinggiran gunung, di pantai, dan juga sekarang ini kita lebih terancam pada ancaman banjir pada kita punya sungai-sungai yang ada di daerah perkotaan ini, karena salah satu luapan banjir ini terjadi karena adanya sedimentasi atau adanya penampungan kotoran yang terlalu banyak. Iya, sampah ya Bapak ya. Sampah di dalam saluran-saluran pembuangan di sungai yang besar-besar. Terus adanya faktor galian C mengakibatkan struktur pasir dan batu yang ada di sepanjang kita punya sungai-sungai yang besar ini sudah tidak bisa menahan lagi, tidak bisa menahan dengan baik, sehingga jarak antar kita punya puncak permukaan tanah dan daerah dalam sungai juga itu sangat berpengaruh. Terbukti dengan beberapa kejadian kemarin tanggal 22 Mei itu kita punya sungai Mantembu itu dia meluap dan kita kondisi saat ini di daerah contohnya di belakang gereja Katolik itu jembatan itu kan sudah dalam
posisi yang sebenarnya sudah mulai mengancam kita, terutama bagi transportasi roda 2 Iya. dan juga roda 4 dan juga masyarakat, karena bagian bawah dari fondasi jembatan itu kan sudah tergusur kemarin. Iya, benar. Dan ini tentunya akan berdampak buruk ketika terjadi perubahan cuaca dari musim hujan ke musim panas. Itu kan akan terjadi kekeringan dan ada kekosongan. Iya, benar. Tetapi ketika terjadi sewaktu-waktu terjadi Hujan lebat lagi, itu akan menjadi potensi karena Iya, benar. tersedia ruang pori-pori yang besar untuk Iya. mengangkat Iya, betul. material yang ada. Dan ini adalah antisipasi yang kita sampaikan kepada masyarakat. Di samping itu pula antisipasi yang perlu kita sampaikan ke masyarakat untuk selalu ada pola adaptif terhadap cuaca. Jadi perlu harus menjaga keamanan barang-barang, terutama barang-barang berharga, surat-surat berharga ya. itu harus dijaga dengan baik, dipindahkan di tempat yang aman sehingga tidak terjangkau pada saat terjadi musim Cuaca ekstrim begitu ya, Pak? dan banjir itu. Karena kasihan kemarin kami punya masyarakat di daerah dekat jembatan Maria Dei itu. Iya, yang itu kan terdampak juga ya banjir saat itu. secara tiba-tiba kan tidak pernah terjadi. Tiba-tiba terjadi di situ dan mereka kewalahan karena memang sistem antisipasinya itu mereka tidak adaptif terhadap lingkungan. Jadi mereka anggap selalu banjir hujan itu lewat Itu saja ya. gitu, tidak masuk di situ. Berarti masyarakat harus ini edukasi ya untuk masyarakat harus persiapkan ya. Dan ini kan bukan cuma menjadi tanggung jawab BPBD, sebenarnya di tingkat pemerintahan terkecil itu, di tingkat kepala kampung, lurah dan RT RW itu harus sudah ada sosialisasi memang ya. Dan juga mereka juga harus sudah berpikir ke arah bagaimana tangguh bencana. Iya, benar. Jadi ada kampung destana begitu. Sehingga mereka terbentuklah tim di kampung yang setiap saat secara rutin dapat menjaga kondisi lingkungannya. Dalam artian bahwa sebelum bencana itu terjadi, sebelum kita menolong mereka mampu menolong diri sendiri. Iya, benar sekali. Nah, itu sebenarnya upaya-upaya ini sudah lama kita sampaikan, tapi dipandang sebelah mata mungkin ya. Selalu dengar dengan sebelah telinga juga. Tapi dengan adanya pengalaman, makanya tadi saya bilang kita harus punya strategi adaptif dalam menghadapi perubahan iklim. Ya, jangan harap pemerintah juga ya. Jadi individu masyarakat itu sendiri harus ya. Baik Bapak, apa saja upaya yang dilakukan BPBD Yapen nih dalam kesiapsiagaan menghadapi perubahan cuaca? Ya, dalam rangka mempersiapkan kesiapsiagaan ini kita mengacu pada upaya mitigasi yang kita lakukan, baik upaya mitigasi struktural dalam bagaimana membangun bangunan-bangunan atau kita punya penghalang, punya taluk air di sisi-sisi itu. Apalagi kita lihat yang di Kando itu ya Bapak ya. Kayak di Kando kemarin sampai kuburan juga terangkat. Ini juga kan ada faktor X yang kita sudah melarang sebenarnya, jangan dibangun di situ. Rumah di situ, karena itu kan dalam aturan kita itu kan tidak boleh membangun bangunan di pinggiran aliran sungai. Tapi mereka kan tetap saja pasang bangun rumah di situ. Mungkin saya tidak pernah terpikirkan, tapi dengan kejadian kemarin mereka baru tahu bahwa memang alam ini kalau kita ganggu dia akan lebih marah. Benar. Jadi kalau kita jaga alam, alam pasti jaga kita begitu. Baik, apakah sejauh ini ada data dampak dari perubahan cuaca terhadap kehidupan masyarakat di Yapen? Kalau data, memang untuk data tahun 2010 berdasarkan kejadian yang kemarin terjadi di 5 tempat di lokasi yang berbeda, baik di Kampung Banawa, di Kampung Baroekap, Kampung Maria Dei, Kampung Roipi dan Kampung Mananayan serta Riepi. Itu kemarin ada 319 kepala keluarga yang terancam, artinya terdampak dari korban banjir yang terjadi.
Dan ini telah kami melakukan upaya-upaya, baik upaya-upaya pemerintah dalam mendekatkan pelayanan dalam rangka mempertahankan kebutuhan ekonomi keluarga, berupa pemberian bantuan bahan makan, dan juga tugas kami sebenarnya segera melakukan pengkajian cepat dengan melihat lokasi dan kebutuhan yang ada, apa yang menjadi ancaman, terus kebutuhannya apa. Itu tugas kami sebenarnya. Namun yang sebenarnya yang terpenting bukan cuma BPBD yang bertanggung jawab, tetapi perlu adanya, tadi kami baru ikut Zoom, baru saya datang, itu dari Kepala BNPB itu menyarankan kami segera membentuk tim reaksi cepat multisektor. Jadi kita sudah tidak harus sendiri bekerja begitu, tapi dari multisektor diharapkan semua sektor terlibat, baik sampai dengan rekan-rekan media, BMKG sendiri. Berarti supaya TNI, ada keterikatan Polri. ya. Jadi dalam mengantisipasi situasi bencana, baik sebelum terjadi bencana atau saat bencana maupun setelah terjadi bencana, itu 3 tahapan besar yang perlu kita lihat adalah fungsi BPBD untuk melakukan koordinasi. Fungsi koordinasi, terus fungsi komando dan fungsi pelaksana. Bagian ini yang harus berjalan sehingga mengacu pada hasil rapat koordinasi itu yang dapat memutuskan langkah-langkah apa yang tepat, karena pertimbangannya nanti dari masing-masing sektor itu akan bertanggung jawab dengan apa yang dia kerjakan. Oke. Baik, Bapak, ini adakah bencana terparah yang pernah terjadi di Yapen sebagai akibat dari perubahan cuaca? Kalau untuk data 2010 atau 2021 ya, 2021 itu yang 14 September itu, itu banjir bandang itu. Tetapi kategori parahnya juga mungkin kita belum bisa masukkan sampai dengan penetapan status darurat, karena syarat kita adalah ketika ada korban jiwa manusia dan kehilangan rumah, harta benda. Tapi dalam skala kejadiannya kemarin itu kan sampai menutupi ruas-ruas jalan yang ada, masuk ke pemukiman. Itu mungkin yang besar. Mungkin yang kedua yang kemarin tanggal 22 Mei. Banjir ya. Banjir. Iya, baik. Bapak, upaya yang dilakukan saat penanggulangan bencana seperti apa? Adakah peralatan khusus yang harus kita siapkan? Baik, terkait dengan peralatan khusus yang kita harus siapkan, masing-masing bencana itu kan dengan karakteristik bencana berbeda-beda. Katakanlah kalau banjir kita harus memiliki peralatannya lain, terus gempa bumi. Untuk saat ini BPBD tidak memiliki peralatan itu. Belum ada ya. Kita hanya bisa bekerja sama dengan kelompok dunia usaha yang ada. Jadi kita punya para pengusaha yang ada di kabupaten ini. Contohnya kayak kemarin yang saya bilang tadi tanggal 14 September itu kan ada ruas-ruas jalan yang tertutup sampai ke daerah Wadapi sana juga itu tertutup. Itu kita daerah yang parah kemarin itu kan daerah Turu. Berarti alat berat ya untuk membersihkan jalan alat berat untuk kita memfungsikan jalan kembali. Karena dalam penanggulangan bencana ketika ada satu ruas jalan atau jembatan yang terputus, itu harus segera itu diantisipasi. Iya, benar. Karena dia menghubungkan ya. urat nadi, jadi tetap saja harus itu yang dikerjakan duluan, baru kita bisa memberikan akses untuk masyarakat dan pemerintah untuk bisa melaksanakan seluruh aktivitasnya. Baik. Pendengar Pro 1 RRI Serui dimanapun saja Anda berada, masih dalam dialog mitigasi bencana. Kita akan jeda sejenak dan akan hadir kembali di segmen selanjutnya setelah beberapa pesan-pesan berikut ini. Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat,
digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong, B. Kolintang, C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda, Indonesia termasuk kawasan aktif terjadinya gempa bumi dan tsunami. Ayo kita tanggap untuk bangun budaya kesiapsiagaan. Dengan tanggap gempa, waspadalah, gempa bumi yang kuat atau yang berlangsung lama dapat memicu tsunami dalam waktu singkat. Jauhi pantai maupun tepi sungai. Segeralah mencari informasi apa yang terjadi. Jika Anda merasakan gempa saat berada di dalam bangunan, jangan panik. Lindungi kepala, segera merunduk. Cari tempat aman seperti di bawah meja. Saat gempa berhenti, segera berlari menuju lapangan terbuka, menjauhi pantai. Dapatkan informasi peringatan dari BMKG melalui radio daerah, TV nasional, atau pengumuman di sekitar Anda. Jika terdengar bunyi sirine, kentongan, atau peralatan lain yang sudah disepakati, segera lakukan evakuasi. Ikuti jalur dan rambu evakuasi jika ada. Jika lokasi aman tidak diketahui, larilah sejauh mungkin dari pantai. Naiklah ke tempat yang lebih tinggi. Himbauan ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Pendengar masih menemani Anda dalam program Tabura Siaran Mitigasi Bencana Pro 1 RRI Serui. Dan saya masih bersama dengan kedua narasumber kita sore ini. Dan pendengar menghadapi perubahan cuaca, langkah mitigasi seperti apa dan yang sekiranya dapat kita lakukan sebagai langkah antisipasi? Saya akan melanjutkan obrolan bersama kedua narasumber saya. Baik, Saudara Sepin, apa akibat yang dapat kita rasakan oleh masyarakat ketika cuaca berubah-ubah? Mohon izin, terkait dengan perubahan cuaca ini sebenarnya dampaknya bisa dirasakan langsung dari masyarakat, terutama ketika terjadi intensitas hujan yang tinggi. Nah itu biasanya kan fenomena cuaca ini dia berubah itu sangat signifikan ya. Jadi dalam kurun sehari itu bisa tiba-tiba hujan deras, tiba-tiba kemarinnya panas padahal hari ini bisa hujan deras tiba-tiba. Nah itu biasanya dipengaruhi oleh fenomena cuaca. Biasanya kalau di wilayah Kepulauan Yapen ini di utara Kepulauan Yapen, karena di atas itu kan langsung berhadapan dengan Samudra Pasifik. Nah sebagian besar fenomena cuaca itu terjadi di lautan yang luas. Berarti di bagian utara ya? Biasanya dominan itu di bagian utara. Selain itu faktor topografi. Nah di wilayah Kepulauan Yapen ini kan banyak pegunungan ya. Jadi hujan yang biasa terjadi di Kepulauan Yapen ini sifatnya hujan orografi yang terjadi dikarenakan topografi pegunungan ini. Jadi secara tidak langsung itu dapat berdampak ke masyarakat. Contohnya apa? Seperti kalau intensitas hujan tinggi, kalau di wilayah Kepulauan Yapen ini, contohnya yang banjir kemarin, itu sebenarnya intensitas yang terukur itu sebenarnya sedang, belum masuk ke kategori lebat. Cuman terjadi dalam waktu kurun yang lama, jadi ya sampai terjadi banjir. Iya, benar sekali. Apakah ada pengaruh dari perubahan cuaca terhadap kondisi kesehatan nih? Perubahan cuaca terhadap kesehatannya. Mungkin kalau secara spesifik saya mungkin nggak mendalami ya. Cuman secara pemahaman saya, ketika terjadi perubahan cuaca, otomatis tubuh ini dia menyesuaikan suhu udara di sekitar lingkungan. Betul, seperti panas pasti dehidrasi. Ketika hujan kan tubuh butuh menyesuaikan. Nah ketika imun dari tubuh ini kurang fit, itu biasanya dapat mempengaruhi kesehatan. Oke, baik. Hal apa saja nih yang harus diwaspadai oleh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen ketika terjadi perubahan cuaca seperti sekarang ini? Mungkin ketika sekarang ini kan hitungannya masa transisi ya, dari masa musim penghujan ke musim kemarau. Kalau bisa masyarakat itu lebih menjaga kesehatannya karena suhu di lingkungan kita kan berubah-ubah. Jadi tubuh ini butuh effort lebih untuk menyesuaikan
suhu di sekitar kita. Jadi kalau bisa perbanyak minum vitamin, dan kalau bisa itu yang tadi ya masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan, kalau bisa perbanyak minum air putih agar tidak dehidrasi dan menggunakan sunscreen mungkin. Iya, karena memang masyarakat kita kadang tidak melihat-lihat derajat Celciusnya cuaca ya. Kelihatannya sepele kayak kita ngerasa tidak panas. Cuman kalau kulit ini kan terlalu banyak terpapar sinar matahari kan sebenarnya tidak baik ya. Iya, benar sekali. Apakah benar di perubahan cuaca saat ini tidak menentu? Bagaimana menurut pengamatan dari BMKG Yapen? Mungkin kalau dibilang tidak menentu ya tidak benar juga. Cuman tidak salah juga karena wilayah Kepulauan Yapen ini mungkin masyarakat merasa tidak menentu karena kemarin hujan tiba-tiba panas ya, itu karena yang tadi faktor tadi, karena wilayah Kepulauan Yapen ini lebih dominan dipengaruhi oleh faktor lokal di mana setiap tahun itu berpotensi terjadi hujan sepanjang tahun, bukan setiap tahun, sepanjang tahun. Ya, jadi kayak seperti ya musim kemarau tapi kita masih tetap ada hujannya juga. Selain itu perbedaan antara musim hujan dan musim kemarau itu tidak begitu kelihatan. Jadi kelihatannya cuacanya tidak menentu. Tapi sebenarnya ada faktor yang lebih mempengaruhi, yaitu perubahan iklim. Nah itu biasanya sangat mempengaruhi. Pengaruhnya apa? Biasanya hujan yang terjadi dengan intensitas rendah tiba-tiba Kepulauan Yapen ini intensitasnya makin tinggi. Selain itu faktor suhu tadi yang saya bilang, kayak tahun kemarin suhu maksimum di Kepulauan Yapen ini hanya mencapai 33 sampai 34. Tahun ini dia sudah naik 1 derajat. Mungkin tidak terasa signifikan, cuman hal itu naik pelan-pelan gitu. Oke, ini menjadi perhatian masyarakat juga ya, jangan sampai salah kaprah. Baik, untuk perakiraan cuaca untuk saat ini diukur menggunakan metode seperti apa untuk BMKG Yapen? Untuk perakiraan cuaca, kita di BMKG Serui sendiri menggunakan pengamatan harian. Biasa itu terkait dengan suhu, kelembapan, arah dan kecepatan angin, tekanan maupun curah hujan. Selain itu, BMKG juga menggunakan model. Model ini datanya berasal dari satelit. Jadi hasilnya sudah dalam bentuk spasial dan tinggal dianalisis. Jadi biasanya data-data ini dianalisis langsung oleh forecaster yang mempertimbangkan faktor tadi, faktor global, regional, dan lokalnya. Mungkin seperti itu. Lumayan canggih ya. Luar biasa. Antisipasi pemerintah daerah melalui dinas terkait terhadap perubahan cuaca itu seperti apa? Cara berhubungannya dengan BMKG? Biasanya BMKG sendiri selalu memberikan informasi perakiraan cuaca harian. Itu per hari, dan ada namanya peringatan dini cuaca, peringatan dini cuaca buruk. Itu paling maksimal biasa setengah jam sebelum terjadi cuaca buruk seperti hujan deras, petir gitu, itu biasa setengah jam sebelumnya. Itu masyarakat bisa peroleh langsung dari aplikasi dan juga media sosial kantor biasanya. Iya, apa sih aplikasinya? Aplikasi Info BMKG. Info BMKG. Ya. Oke, saya ke Bapak Melanton Numberi SKM dulu. Seperti apa SOP BPBD Yapen dalam hal kesiapan menghadapi perubahan cuaca? Baik, kalau kita bicara tentang SOP, kita harus bicara tentang standarisasi perencanaan. Jadi kita mengacu pada kajian risiko bencana. Kajian risiko bencana ini di dalamnya akan termuat peta kerawanan bencana. Jadi masing-masing batas administratif baik distrik, dalam satu distrik dan kampung itu ada namanya kajian risiko bencana. Dari kajian risiko bencana inilah kita akan menyusun rencana penanggulangan bencana. Dan sebelum kita menyusun SOP itu sendiri, itu kita harus memiliki rencana kontingensi. Nah, ini tahapan dalam ada 4 tahapan perencanaan besar yang harus kita lewati, yaitu kajian risiko bencana, terus rencana penanggulangan, rencana kontingensi, dan rencana operasi. Yang nanti akan tertuang di dalam kita punya SOP, baik itu SOP untuk sekretariatnya berupa apa saja surat menyurat, maupun juga SOP dari kita ada 3 bidang, itu terkait dengan mitigasi dan kesiapsiagaan,
terus ada mitigasi, ada SOP untuk kita punya kedaruratan logistik dan peralatan yang kita butuhkan, dan kita punya SOP tentang rehabilitasi dan rekonstruksi. Jadi itu SOP yang ada, yang disusun, dan itu yang dilaksanakan sebagai pedoman bagi kita. Jadi itu masing-masing berangkat dari masing-masing itu. Dari seperti tadi saya sampaikan bahwa dalam menghadapi setiap kejadian bencana kan ada 9 besar karakteristik bencana di Kabupaten Kepulauan Yapen yang kita hadapi. Dengan demikian masing-masing karakteristik bencana itu dengan SOP-nya sendiri-sendiri. Dan memang kita punya karakteristik bencana ini, itu yang saat ini paling sering terjadi kan banjir dan longsor, terus ada angin puting beliung. Tapi itu kan dalam skala yang masih kecil. Skala yang paling besar itu kan skala prioritasnya itu ada pada gempa. Karena mengingat seperti kemarin kejadian tahun 79 dan kejadian tahun 2010 itu kan dia walaupun terjadi dalam satu kali dalam sekian tahun, tetapi dia punya potensi kerusakan itu lumayan besar ya, dan berpotensi untuk menelan korban jiwa manusia. Iya, benar. Dengan demikian masing-masing karakteristik bencana dengan SOP-nya sendiri-sendiri. Oke, baik. Antisipasi pemerintah daerah melalui dinas terkait itu terhadap perubahan cuaca seperti apa? Baik, sebenarnya peningkatan koordinasi antar semua lembaga yang terkait, karena katakanlah seperti sekarang BMKG, tapi ketika terjadi bencana kita butuh dukungan, pasti TNI Polri ada, benar. Terus ada SAR. Kalau ketika telah terjadi bencana kita mungkin mengalami kekurangan bahan makan, berarti ada Dinas Ketahanan Pangan. Terus supaya informasi ini bisa disampaikan dan bisa dipertanggungjawabkan, berarti ada RRI, ada mungkin Kominfo. Iya, benar. Itulah tingkat koordinasi yang harus saat ini segera dibangun. Karena kalau tanpa itu nanti terkesan BPBD kerja sendiri. Iya, benar. BMKG kerja sendiri. Gotong royong itu penting ya. Tapi itu memang berdasarkan kita punya trifungsi. BPBD itu sebagai fungsi koordinator, komando dan pelaksana itu memang itu harus fungsinya, dilaksanakan. Ya. Oke, baik Bapak. Bantuan seperti apa yang dilakukan BPBD terhadap para korban bencana biasanya? Baik, pada saat situasi bencana kayak kemarin itu karena terjadi dari sore hari ke malam hari ya, sudah pasti dalam situasi itu orang kan kedinginan, tidak ada tempat tidur, kasur semua kan basah, kamar-kamar semua tergenang jadi kita lebih mendahulukan berikan makanan yang siap saji langsung. Jadi langsung kita datangi semua pengusaha yang jual makan kayak nasi kuning gitu, kita datangi, kita belanjakan dan bagikan ke sasaran. Selanjutnya diperkuat dengan bantuan bahan makan juga, tapi yang kering ya. Tenda-tenda seperti itu juga. Terus, ya Bapak ya. Kalau memang tidak ada tempat tinggal lagi, kita bantu dengan tenda atau tikar supaya mereka ada tempat tidur, karena kan kasihan biasanya kasur kan terendam jadi itu kita berikan. Dalam kondisi yang kayak kemarin di Turung itu kan ada beberapa rumah yang kena longsor itu kita sudah antisipasi untuk pembangunan rumah bantuan pasca bencana. Itu langkah-langkah yang kita ambil saat ini. Baik, Bapak, ini bagaimana BPBD mendapatkan data masyarakat yang wajib mendapatkan bantuan ketika mengalami bencana? Kadang penyalurannya juga biar tepat seperti itu, Pak. Baik, kami peningkatan koordinasi dengan pemerintahan kampung.
Baik, RT RW juga lebih, ya? lebih khusus RT RW. Oh ya. Jadi kami langsung datangi RT RW. Terus data yang akurat sekarang karena sistem pemeriksaan keuangan kan ketat. Jadi kita langsung RT RW kumpulkan mereka punya kartu keluarga dan KTP. Begitu. Sehingga dalam pendistribusian Pak RT dan RW serta kepala kampung kan yang punya masyarakat. Biasanya juga kan ada yang mungkin sengaja Nebeng-nebeng begitu. Bapak sudah datang tapi nanti mama datang dari belakang lagi. Iya, seperti begitu. itu ya. Akhirnya ada pendobolan data. Baru saja ini, baru tadi ada yang datang komplain di kantor ini. Oh iya. Karena distribusi kemarin ada Tidak yang, tepat sasaran ya. ada yang tidak kena musibah tapi orang juga datang. Iya. Ya itu akuratnya kita pakai metode itu. Koordinasi dengan pemerintahan kampung, terus kita pakai kartu keluarga dan KTP sebagai kendali. Iya, adakah syarat tertentu nih yang memang diwajibkan kepada masyarakat terdampak bencana agar mendapatkan bantuan seperti tadi Bapak bilang rumah, bantuan begitu Bapak? Iya, itu ada yang namanya kita punya tim kaji cepat dan kaji pasca bencana. Jadi ada tim TRC dan tim Jitu Pasna, mereka nanti akan mengkaji dengan menghitung besaran luas yang Terdampak bencana. dan juga kebutuhan. Oh, Jadi iya. itu ada tim kajian. Ada timnya Ya. sendiri ya. Oke, mereka. baik. Pendengar Pro 1 RRI Isrui dimanapun saja Anda berada, di sesi terakhir dialog mitigasi bencana sore ini bersama kedua narasumber saya. Kalau Anda menyimak dari awal dialog tadi, sebenarnya banyak hal yang dapat dilakukan dalam menghadapi perubahan cuaca ya. Jadi untuk masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen ini adalah informasi yang sangat penting untuk Anda dengarkan. Ya, saya ke Saudara Sepin dulu, langkah BMKG Yapen dalam memberikan informasi kepada masyarakat itu seperti apa? Terkait dengan pendesimasian informasi perakiraan cuaca kepada masyarakat itu seperti saya bilang tadi, kami biasanya langsung melalui aplikasi, yaitu aplikasi Info BMKG. Ya. Selain itu BMKG Serui sendiri juga biasa memberikan perakiraan cuaca melalui media sosial, baik itu Instagram maupun Facebook. Facebook juga biasanya kami teruskan ke grup info kejadian Kota Serui. Kota Serui, Ya, oh iya biasanya benar. kami teruskan lewat situ. Selain itu untuk dinas terkait biasanya itu pelabuhan. Pelabuhan, Ya, oke. itu pelabuhan sama RRI. RRI, Ya. ya setiap pagi ya Ya. diinformasikan. Kalau menurut pengamat BMKG Yapen sendiri, perubahan cuaca ini bisa berdampak pada sektor apa saja? Mungkin untuk sektornya seperti di Kepulauan Yapen ini saya lihat mungkin yang paling terdampak tuh biasanya transportasi ya. Transportasi. Terkait cuaca buruk itu biasanya transportasi. Biasanya kapal cepat ini kalau udah cuaca buruk biasanya tinggal minta informasi tinggi gelombang. Oh, begitu, biasanya ya. kalau udah cuaca buruk biasanya udah nggak berani buat Iya, berlayar. keluar. Secara tidak langsung kan berpengaruh terhadap masyarakat ya yang ingin melakukan perjalanan. Mungkin itu. Baik. Apakah perubahan cuaca ini dapat berpengaruh juga kepada aktivitas manusia? Mungkin bisa dicontohkan begitu? Untuk aktivitas manusia yaitu seperti bencana banjir, longsor maupun pohon tumbang. Pohon tumbang. Itu secara tidak langsung kan mengganggu aktivitas masyarakat. Iya, mau ke Iya, pasar mau ke ya. pasar, mau kemana. Jualannya akhirnya membusuk ya. Yang lebih Oke. parahnya mungkin kan kemarin sampai rumah hanyut itu ya. Mungkin seperti itu. Iya, baik, saya kembali ke Bapak Melanton dulu. Berapa jumlah kasus korban bencana di sepanjang tahun 2024 ini yang terdata oleh BPBD Yapen? Baik, tadi saya bawa data itu, saya baru bawa yang garis besarnya itu KK. KK itu ada 319 KK. Saya baru duduk coret-coret tapi tidak sempat. Oh iya, oke. Nanti bisa saya informasikan lagi. Itu yang pasti terdampak banjir kemarin terdampak ya? banjir kemarin. Oke. Itu di Kampung Banawa, Baroekap, Maria Dei, Roipi, terus di Mananayam dan di Ariepi. Oke. Baik, untuk penanganan serta bantuan seperti apa yang diberikan kepada korban bencana tersebut dalam kurun waktu 2024 ini? Kalau di tahun 2024
karena situasi bencana yang kemarin terjadi kan baru kemarin ini tanggal 22 dan tanggal 31 ya, 31 Mei, sehingga yang sudah kami distribusikan itu baru bantuan bahan makan kepada 319 kepala keluarga. Itu yang sudah kita berikan. Baik, Bapak, adakah stok bantuan bencana yang belum terdistribusi kepada korban bencana? Ya, dalam perhitungan kita itu kan ada yang kita tinggalkan jadi buffer stock, mengantisipasi informasi yang belum tepat sasaran. Ya. Contohnya kayak tadi dari Kampung Mananayam ada yang datang, memang waktu kami turun pendataan itu memang ada beberapa kepala keluarga yang meninggalkan rumah. Oh ya. Akhirnya dalam perhitungan buffer stock kami menyediakan buffer stock kabupaten untuk mengantisipasi kondisi-kondisi seperti itu. Begitu pula tadi dari Kampung Ariepi juga ada yang datang ke kantor. Kita berikan mereka. Berarti stoknya harus ada juga harus ya, tersedia. jangan sampai habis. Ya, harus tersedia. Baik, kendala seperti apa yang sering dijumpai terkait pendistribusian logistik bencana? Kendala itu semua mau terima. Iya, itu yang tadi saya bilang ya. Jadi bukan yang kemarin mereka kena banjir, mereka susah, sekarang gilirannya mereka yang dikasih bantuan yang tidak yang kena tidak ya, dampaknya ya. Benar aduh, dan sampai ribut-ribut, ada yang palang kita dengan mobil. Ya ampun. Ada. Oke, mungkin kendalanya itu ya Bapak ya. Iya. Oke, baik pendengar, untuk mengakhiri dialog kita dalam mitigasi bencana, sebelumnya saya persilakan dulu kedua narasumber saya memberikan pesan atau himbauan kepada pendengar Pro 1 RRI Serui maupun masyarakat Yapen pada umumnya terkait topik yang kita bahas sore ini, yaitu siaga hadapi pergantian cuaca. Saya persilakan ke narasumber dari BMKG dulu. Silakan Saudara Sepin Ari Kurniawanto. Silakan. Mungkin untuk masyarakat Kota Serui, khususnya mungkin masyarakat yang tinggal di bantaran-bantaran sungai atau daerah-daerah yang lawan banjir maupun longsor, mungkin kami harap lebih peka terhadap informasi perakiraan cuaca, karena sewaktu-waktu cuaca ini perubahannya sangat signifikan. Jadi tidak ada yang tahu, gitu. Jadi kedepannya mungkin harus lebih peka agar dalam menghadapi bencana itu masyarakat lebih siap dan sigap. Mungkin seperti itu. Iya. Untuk masyarakat yang ingin memperoleh informasi, ya kami terbuka, bisa datang langsung ke kantor atau melalui aplikasi info BMKG maupun media sosial. Iya, mungkin seperti itu. di Facebook, Instagram dan lainnya. Baik, silakan kepada Bapak Melanto Numberi SKM dari BMKG. BPBD, maaf. Baik, kalau saya menggarisbawahi yang tadi rekan saya dari BMKG, tetapi mungkin ada hal yang saya sampaikan bahwa masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen bukan hal yang awam lagi tentang masalah perubahan iklim ini, sehingga mari kenal masalahnya, tahu solusinya. Alam jaga kita, kita jaga alam. Benar. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih banyak. Dan pendengar, setelah mendengarkan pesan atau himbauan dari masing-masing narasumber pada dialog mitigasi bencana sore ini, semoga apa yang disampaikan dapat mengingatkan kita semua untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca. Demikian kebersamaan kita dalam dialog mitigasi bencana kali ini bersama narasumber dari pengamat meteorologi geofisika. Pertama ada Saudara Sepin Ari Kurniawanto STR-Med dan Kabid Kedaruratan Logistik dan Peralatan BPBD Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Melanto Numberi SKM. Terima kasih sudah berkesempatan hadir dalam dialog Tabura siaran mitigasi tanggap bencana RRI Serui. Akhirnya saya Maria Numberi bersama tim kerja RRI Serui, kita pisah dan sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mengikuti Tabura siaran tangkap bencana RRI Serui. Sampai jumpa.